Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, karena hari ini tanggal 1 Mei 2021, maka yang memimpin berdoa adalah absen nomor 1. Ayo siapa? Ya, ayo dipimpin. Siap, berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih ya. Baik, terima kasih anak semuanya. Untuk selanjutnya, Ibu akan mulai absen terlebih dahulu. Erma, Hadir. Suci, Hadir. Iis, Hadir. ternyata hadir semuanya ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, pada pembelajaran pagi hari ini, apa anak-anak sudah siap semuanya? Siap. Nah, semua yang berhubungan dengan buku kimia bisa disiapkan ya. Yang tidak berhubungan dengan buku kimia bisa disingkirkan terlebih dahulu. Ayo kita lihat dulu sekelilingnya, ada sampah atau tidak? Ayo dicek. Tidak ada Bu, udah bersih. Ya, alhamdulillah. Mejanya dirapikan ya. Ayo dirapikan. Udah rapi Bu. Ya, nah kalau seperti ini kan kita sudah siap untuk belajar ya. Pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan membahas materi baru, yaitu senyawa hidrokarbon. Nah, pada materi ini diharapkan anak-anak semuanya bisa mengetahui dan menjelaskan apa itu senyawa hidrokarbon, serta bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat mengidentifikasi senyawa hidrokarbon. Nah, pada pertemuan ini nanti kita akan melakukan percobaan sederhana beserta diskusi untuk percobaan mengidentifikasi senyawa hidrokarbon berdasarkan reaksi pembakaran secara sederhana. Nanti anak-anak semuanya akan dibagi dalam 6 kelompok. Nah, kelompoknya ini sama dengan pertemuan minggu lalu ya. Nanti tiap-tiap kelompok dapat melakukan percobaan sederhana pembakaran reaksi hidrokarbon untuk mengidentifikasi senyawa hidrokarbonnya. Nanti bahannya berbeda-beda antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, nanti di akhir perwakilan kelompok maju untuk menyampaikan hasil diskusi dan percobaannya. Baik, kita mulai ya pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, dari anak-anak adakah yang sudah mengetahui apa itu senyawa hidrokarbon? Saya Bu. Ya, Erma silahkan. Senyawa hidrokarbon yaitu terdiri dari hidrogen dan karbon Bu. Wah, betul sekali. Senyawa hidrokarbon ini hanya tersusun dua unsur ya, hidrogen dan karbon. Betul sekali Dek Erma, saya kasih bintang 1 ya. Biasanya kalau cuaca panas siang-siang enaknya minum Iya, Es. betul. Biasanya kalau es itu dingin, tapi di sini ada es yang bukannya dingin tapi bisa terbakar. Ayo bayangkan aja, es tapi terbakar. Ada yang tahu senyawa apa itu? Nggak tahu Bu. Itu adalah senyawa metanahidrat. Nah, senyawa ini biasanya ditemukan dalam jumlah yang banyak pada lingkungan yang bertekanan tinggi dan suhu rendah seperti di dasar laut. Nah, metanahidrat ini jika dibakar dia bisa menghasilkan energi yang cukup besar. Nah, digadang-gadang metanahidrat ini dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Nah, masalahnya metanahidrat ini belum ada cara yang ditemukan untuk bisa menambangnya tanpa menimbulkan efek merusak lingkungan. Seperti itu. Wah, jadi berpotensi bisa jadi sumber energi ya Bu? Iya, betul sekali. Jadi kalau saya belajar materi ini bisa jadi ilmuwan dong. Iya, betul sekali. Kalau kita belajar materi ini dengan semangat, kita bisa jadi ilmuwan. Siapa tahu kita bisa menambang metanahidrat dan bisa menjadi sumber energi alternatif di bumi ini. Makanya anak-anak, untuk materi hari ini kita harus tetap semangat ya, bisa jadi ilmuwan. Iya Bu. Ya. Nah, senyawa metanahidrat ini tersusun dari molekul-molekul metana yang terjebak dalam sangkar kristal yang terbuat dari air beku. Nah, senyawa metana ini akan sering kita dengar dan kita jumpai dalam materi hidrokarbon. Baik, Ibu mau bertanya lagi, adakah dari kalian yang suka memasak? Ada. Biasanya memakai bahan bakar apa? Bahan bakar minyak atau bahan bakar gas? Gas. Nah, semuanya pakai bahan bakar gas ya. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar gas LPG. Gas LPG ini salah satu contoh senyawa hidrokarbon. Gas LPG ini jika kita lihat tersusun oleh 4 senyawa, yaitu ada etana, propana, butana, dan
pentana. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik. Keempat senyawa tersebut hanya tersusun oleh 2 unsur saja, yaitu unsur apa? Karbon dan hidrogen. Nah, senyawa-senyawa seperti inilah yang dinamakan senyawa hidrokarbon. Jadi, senyawa hidrokarbon jika dilihat dari asal muasal katanya, yaitu hidrokarbon. Hidro artinya hidrogen. Dan karbon artinya ya karbon. Jadi, senyawa hidrokarbon adalah senyawa organik yang hanya tersusun oleh 2 unsur saja, yaitu unsur hidrogen dan unsur karbon. Contoh senyawa hidrokarbon paling sederhana adalah metana, yang hanya tersusun atas 1 atom karbon dan 4 hidrogen. Selanjutnya, senyawa hidrokarbon ini dibagi menjadi 2 berdasarkan ikatan dalam rantai karbonnya. Yang pertama adalah senyawa hidrokarbon jenuh, yaitu ikatan antar karbonnya berikatan tunggal. Contohnya pada senyawa golongan alkana. Lalu yang kedua adalah hidrokarbon tak jenuh. Ikatan antar karbonnya ini berikatan rangkap 2 atau rangkap 3. Contohnya senyawa golongan alkena ataupun alkuna. Nah, selain dari gas LPG tadi, contoh lainnya adalah pada bahan pembuat plastik ya, dan cairan pengisi korek api gas. Pada plastik itu tersusun dari senyawa hidrokarbon yang bernama etena. Sedangkan pada cairan pengisi korek api gas ini tersusun atas butana. Nah, struktur dari butana dan etena seperti ini. Coba kalian perhatikan strukturnya baik-baik ya. Jadi kalau pada butana ini dan etena, mana ayo yang menjadi hidrokarbon jenuh dan tak jenuhnya? Ayo siapa yang mau jawab? Saya mau jawab. Yang etena termasuk yang jenuh, Bu. Ayo, tadi hidrokarbon jenuh itu dia tersusun dari ikatan Tunggal. Nah, berarti yang etena? Berarti yang butana itu yang hidrokarbon jenuh, Bu. Dan etena iya. yang tak jenuh. Iya, betul sekali 100 ya. Ibu kasih bintang 1. Tepuk tangannya, anak-anak. Iya, betul sekali. Jadi pada butana ini yang pada cairan pengisi korek api gas termasuk senyawa hidrokarbon jenuh. Senyawa hidrokarbon yang lainnya contohnya adalah seperti gambar berikut ini. Semua benda-benda di sekitar kita ini merupakan contoh senyawa hidrokarbon, senyawa karbon. Artinya ada atom karbon di dalamnya. Nah, banyak ya ternyata senyawa karbon ini. Nah, sampai sini dari anak-anak ada yang ingin bertanya pada Ibu? Saya, Bu. Ya, silakan. Bagaimana kita bisa tahu secara nyata kalau senyawa tersebut itu termasuk senyawa karbon? Betul sekali. Pertanyaan yang sangat bagus anak-anak semuanya, sangat kritis ya pertanyaannya. Bagaimana ya cara kita bisa mengidentifikasi senyawa hidrokarbon? Padahal kan senyawa hidrokarbon ini banyak sekali jenisnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan percobaan mengidentifikasi senyawa hidrokarbon. Cara untuk mengidentifikasi senyawa hidrokarbon ini dapat melalui reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran ini ada 2. Ada reaksi pembakaran tak sempurna. Apa tak sempurna? Lalu ada reaksi pembakaran sempurna. Nah, pada reaksi pembakaran tak sempurna ini contohnya adalah misalkan kayu. Tahu kayu kan? Lalu dibakar itu pasti butuh oksigen. Nah, hasilnya dia akan menghasilkan senyawa. Ya, ada karbon dioksida, ada karbon monoksida, lalu ada karbon dan H2O. Lalu pada pembakaran sempurna contohnya ada LPG. LPG ketika dibakar dengan oksigen dia akan menghasilkan senyawa karbon dioksida, gas karbon dioksida dan H2O. Nah, contohnya kan tadi pembakaran tak sempurna. Ketika kayu dibakar dia akan menghasilkan apa? Arang. Iya betul, di sini ada jelas ada arangnya. Dia akan berwarna hitam. Betul sekali. Selanjutnya kita akan melaksanakan percobaan dan
berdiskusi bersama kelompok kalian masing-masing ya. Baik anak-anak, bisa membuka LKPD-nya. Kita buka LKPD 1 halaman 3. Bisa dibuka dulu ya. Sudah Bu? Ya, pada LKPD tersebut disebutkan bahwa kita akan melaksanakan percobaan mengidentifikasi senyawa hidrokarbon melalui reaksi pembakaran sederhana. Nah, di sini nanti tiap kelompok bahannya berbeda-beda ya. Nanti di akhir kalian bisa mempresentasikan hasilnya ke depan. Salah satu saja yang mau, nanti Ibu kasih nilai bagus. Untuk kelompok nanti yang kerjanya dan aktivitas kelompoknya paling banyak dan paling rajin akan Ibu beri hadiah. Baik, untuk sebelumnya, baik anak-anak bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Dan berdiskusi dan melaksanakan percobaan selama 15 menit. Siap Bu? Ya, silakan. Nah, baik, anak-anak semuanya sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Nah, kalian bisa membuka LKPD-nya terlebih dahulu semuanya. Di depan kalian ini sudah ada alat-alat percobaannya ya. Untuk kita melakukan percobaan dan bahan-bahannya. Ibu beri waktu 15 menit untuk kalian melakukan percobaan dan berdiskusi. Baik, dari mulai sekarang selama 15 menit anak-anak bisa melaksanakan percobaan dan diskusi. Ayo mari kita melaksanakan percobaan dan diskusi secara kelompok. Baik, ada kesulitan tidak? Bu, bagaimana cara mengetahui kalau teh ini termasuk hidrokarbon ya? Nah, coba kita lihat nih dari strukturnya ini loh. Dia berwarna apa? Hitam. Hitam. Lalu baunya seperti apa? Gosong. Nah, kalau pembakaran tidak sempurna, dia menghasilkan apa? Asap. Iya, ada asapnya, ada arangnya kan, dan berwarna hitam. Makanya hitam itu menandakan dia senyawa karbon karena dia karbon itu berwarna hitam aslinya. Makanya ini termasuk atau enggak? Termasuk Bu. Nah, seperti itu caranya. Baik, semua kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya ya, sudah selesai semuanya. Nah, dengan berakhirnya diskusi kita pada pagi hari ini, maka pembelajaran kita pagi hari ini juga akan berakhir. Namun sebelum berakhir, adakah dari kalian yang ingin bertanya kepada Ibu? Ayo silakan. Saya Bu. Iya, silakan. Tadi kan contoh senyawanya banyak sekali ya Bu. Ya, Padahal cuma tersusun dari hidro dan karbon atau C dan H saja. Mengapa senyawa hidrokarbon ini banyak jenisnya di alam ya? wah, pertanyaannya sangat bagus sekali. Pertanyaan ini sangat kritis sekali. Mengapa senyawa hidrokarbon ini bisa banyak sekali di alam? Padahal cuma tersusun dari 2 unsur saja kan? Ya, karbon dan hidrogen. Nah, pertanyaan ini akan kita jawab dan akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi, ini bisa buat PR untuk kalian nih, untuk mengetahui jawabannya. Nanti bisa kalian sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Nah, baik, sudah tidak ada yang bertanya ya? Ya. Sebelum berakhir, Ibu ingin salah satu dari kalian mereview, merangkum kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ayo, siapa yang mau? Ya, silakan. Tadi kan senyawa hidrokarbon yang melalui reaksi pembakaran tidak sempurna menghasilkan gas karbon monoksida yang beracun. Ya. Karena kita sudah mengetahui dampak pembakaran tidak sempurna ini, sehingga kedepannya kita bisa lebih bijak lagi dalam berkendara Bu, agar asapnya tidak mengandung karbon monoksida. Wah, beri tepuk tangan dulu. Ini pendapat yang sangat visioner sekali ya. Ya, tepuk tangan. Baik. Pada pertemuan kali ini kita sudah membahas senyawa hidrokarbon. Jadi, Ibu review lagi ya. Senyawa hidrokarbon ini adalah senyawa organik yang hanya tersusun dari 2 unsur, yaitu unsur hidrogen dan karbon. Nah, untuk mengidentifikasinya bisa melalui reaksi pembakaran. Reaksi pembakarannya ini ada 2, reaksi pembakaran tak sempurna dan sempurna. Reaksi pembakaran sempurna ini contohnya tadi bisa menghasilkan warna hitam atau arang. Lalu pembakaran sempurna dia tidak menghasilkan arang ya, hanya menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Baik. Untuk anak-anak, pertemuan kita pada pagi hari ini sudah selesai sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai kekhasan atom karbon. Nah, jawaban dari pertanyaan itu akan kita jawab pada pertemuan selanjutnya ya. Ya, Bu. Nah, sebelum itu, mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, Ibu akan kembali untuk LKPD-nya bisa dikerjakan di rumah ya anak-anak.
Ya. Nanti minggu depan bisa kita kumpulkan ya, biar bisa ibu koreksi. Jadi terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Apabila ada salah dalam berkata ataupun berperilaku, ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.